Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis sistem perujukan, catatan kaki, catatan akhir, dan sistem langsung atau body note. Video ini disusun oleh Anissa Nurfitriani Rahmahani, kelas R7D, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Untuk memenuhi tugas mata kuliah menulis ilmiah, dosen pengampu Bapak Irwan Siagian MPD. Sistem rujukan. Dalam konteks penulisan karya ilmiah, yaitu sebuah sistem yang digunakan sebagai referensi atau sumber dari seorang penulis untuk menyatakan sesuatu dalam karya tulisnya. Ada dua sistem pendokumentasian sumber bacaan yang sering digunakan sebagai dasar kutipan, yaitu sistem catatan dan sistem langsung. Materi yang akan dibahas yaitu 1. Catatan kaki, 2. Catatan akhir, 3. Sistem langsung atau body note. 1. Catatan kaki. Pengertian catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks yang ditempatkan pada kaki halaman, akhir bab, dan pada tempat tersendiri. Pengertian catatan kaki berdasarkan para ahli. Menurut Goris Keraf tahun 1994, catatan kaki adalah suatu keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman yang bersangkutan. Menurut Nurul Hidayah tahun 2016, catatan kaki adalah catatan di kaki halaman yang dipakai untuk mencantumkan halaman yang panjang atau memberi penjelasan tambahan. Menurut Tika Hatikah dan kawan-kawan, catatan kaki adalah sebagai keterangan mengenai suatu hal yang dikemukakan dalam karangan ilmiah tersebut. Jenis-jenis catatan kaki. 1. Catatan kaki lengkap. 2. Catatan kaki singkat. Catatan kaki lengkap. Ditulis lengkap dengan mencantumkan nama pengarang, judul buku, nama, atau nomor seri jika ada, jumlah jilid jika ada, nomor cetakan, nama penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Contoh catatan kaki lengkap. 1. Anwar Sani, Bahasa Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010, halaman 123. Catatan kaki singkat. Ditulis singkat dan terdiri dari 3 macam, yaitu ibid, opsid, dan loksid. Catatan kaki singkat ibid berasal dari kata ibidium yang berarti pada tempat yang sama. Singkatan ini digunakan jika perujukan lanjutan mengacu langsung pada karya yang disebut dalam perujukan nomor sebelumnya. Jika nomor pengacuan sama, tidak perlu dicantumkan nomor halaman. Catatan kaki singkat opsid berasal dari gabungan kata opere citato yang berarti pada karya yang telah dikutip. Singkatan ini digunakan jika perujukan lanjutan mengacu perujukan pertama yang berasal dari buku namun diselingi perujukan lain. Teknik penulisannya, nama belakang penulis, diikuti oleh opsid, diikuti nomor halaman jika nomor halaman pengacuan berbeda dari perujukan pertama. Catatan kaki singkat loksid
berasal dari gabungan kata loco citato yang berarti pada tempat yang telah dikutip. Singkatan ini digunakan jika perujukan lanjutan mengacu perujukan pertama yang berasal dari artikel dalam majalah, ensiklopedia, surat kabar, namun diselingi perujukan lain. Oleh karena hanya merupakan bagian dari suatu buku, majalah, surat kabar, artikel, dirujuk dengan locus yang berarti tempat. Teknik penulisannya, nama belakang penulis, diikuti oleh loksit, diikuti nomor halaman jika nomor halaman pengacuan berbeda dari perujukan pertama. Contoh ibid 1. Donald B. Kalne tahun 2005, Batas Nalar, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia halaman 159. 5. Bun S. Umarjati tahun 2012, Tanggung Jawab dalam Koeksistensi Berbudaya dalam Memaknai Kembara Bahasa dan Budaya, edisi Riris K. Toha Sarumpait, Jakarta, UI Press, halaman 121. 6. Arnold van Gennep, tahun 1992, The Rites of Passage, Chicago, Chicago University Press, halaman 35. 2. Ibid 3. Ibid halaman 40. Contoh opsit 7. Donald B. Kalne, opsit halaman 170. 9. Arnold van Gennep, opsit halaman 42. Contoh loksit 8. Bun S. Umarjati, loksit halaman 125. 2. Catatan akhir. Pengertian catatan akhir, yaitu catatan di akhir suatu dokumen. EndNote ini akan diletakkan di halaman paling akhir dari suatu dokumen atau file yang telah dibuat. Pengertian lain dari catatan akhir yaitu penulisan rujukan dengan menuliskan pada bagian akhir karangan, setelah kesimpulan, dan sebelum daftar pustaka. 3. Sistem langsung atau body note. Pengertian sistem langsung atau body note. Body note adalah bentuk referensi dari penulis yang mencantumkan sumber kutipan langsung setelah selesainya suatu kutipan yang menggunakan tanda kurung. Pengertian sistem langsung atau body note menurut Wasti tahun 1994, halaman 33, kutipan merupakan sebuah pengambilan konsep atau pendapat dari orang lain sebagaimana yang tertulis dalam karya tulisnya. Pengertian sistem langsung atau body note menurut R. Masri Sarputra tahun 2011, halaman 60, seorang penulis harus mengutip sumber ketika sumber tersebut benar-benar diperlukan untuk mendukung gagasan penulis, bahwa sebelum itu pernah ada orang lain yang menyampaikan gagasan serupa. Unsur-unsur penulisan body note, yaitu nama pengarang dalam kurung tahun penulisan (2) halaman, dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Nama pengarang saja tanpa gelar. 2. Tahun terbit pada katalog buku. 3. Halaman teks yang dijadikan rujukan. Jenis-jenis body note dibagi menjadi 2, yaitu kutipan langsung
pendapat dengan mengambil secara lengkap dari sumber teks asli (tidak ada perubahan). B. Kutipan tidak langsung, pendapat yang mengambil inti sarinya saja. Contoh body note kutipan langsung. Seorang mahasiswa atau peneliti yang hendak melakukan penelitian mesti mengetahui terlebih dahulu topik atau tema apa yang hendak dibahas dalam penelitian yang dibuat. Menurut Pati 5 tahun 2013 halaman 17 menyatakan sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk menentukan sebuah topik penelitian, yaitu pada penentuan topik penelitian, pusatkan perhatian dengan menggambarkan secara ringkas mind mapping, menyusun judul, dan mempertimbangkan apakah topik tersebut dapat diteliti. Mahasiswa atau peneliti dapat mengawali dengan menyusun 2 kata, misalnya, penelitian mengenai, tergantung kepada kita melanjutkan kalimat tersebut. Contoh body note kutipan tidak langsung. Mahasiswa tahun ketiga ternyata lebih baik daripada mahasiswa tahun keempat. Salimin tahun 1990 halaman 13. Menurut Salimin tahun 1990 halaman 13, tidak menduga bahwa mahasiswa tahun ketiga lebih baik daripada mahasiswa tahun keempat. Sekian penjelasan materi dari video yang telah saya susun. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.